Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Imra Ziria Israhmi. Here I am going to explain about topic 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka strategi dalam pembelajaran. Terdapat 3 kerangka strategi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, developmentally appropriate practice. Menurut Haspari dan teman-temannya, pendekatan di EPI ini adalah salah satu pendekatan yang sangat mementingkan anak atau mengutamakan anak menjadi pemeran utama dalam proses pembelajaran, di mana memungkinkan anak tersebut untuk bertanya, mengeksplorasi, mencari tahu jawabannya sendiri, dan menuangkan ide-ide mereka sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sedangkan Ivyandra menggambarkan bahwasanya di EPI ini adalah salah satu model pembelajaran di mana anak berkembang secara kompleks mulai dari fisik, emosi, sikap, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, perkembangan kognitif anak di dalam DEP ini juga sangat dipertimbangkan. Perkembangan dan belajar itu adalah hasil dari kematangan biologis dan fisik si anak itu, mencakup lingkungan tempat tinggal dan juga lingkungan bermain. Hal bermain sangat diperlukan oleh seorang anak untuk mengembangkan emosi dan perkembangan sosial mereka. Dalam teori ini disebutkan juga bahwa anak itu dapat berkembang dengan cepat apabila mereka dapat mengimplementasikan atau mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka peroleh, dan mereka mendapat ruang untuk mempraktekannya. Anak juga belajar menghargai, anak juga belajar mampu untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, baik secara fisik ataupun psikologis. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa miskonsepsi dari strategi di EPI ini sendiri. Di antaranya adalah orang tua berpikir bahwasanya hanya ada satu cara dalam mempraktikkan strategi di EPI ini. Miskonsepsi ini muncul sekitar tahun 1987 karena konsep dengan praktik yang tidak sesuai. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah guru menerapkan strategi di EPI ini dengan cara yang minimal. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya minimnya pengetahuan terhadap DEP ini sendiri dan pemahaman yang salah. Konsepsi yang ketiga menyebutkan bahwasanya pemahaman menggunakan DEP ini tidak memasukkan unsur akademik. Padahal sebelumnya saya sudah menjelaskan juga bahwasanya aspek kognitif dalam DEP ini juga sangat dipertimbangkan. Konsepsi ini muncul karena kurangnya pengetahuan dan salah arti dari developmentally appropriate practice ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, bahwasanya konsep dari DEP itu sendiri sangat berbeda dengan miskonsepsi yang muncul. Padahal ciri-ciri sebenarnya dari DEP adalah suatu proses yang kompleks yang mengarahkan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangannya, baik secara fisik, emosional, sosial, dan kognitif mereka sendiri. Dan ini berkembang dengan cara yang kompleks jika diterapkan dengan cara yang benar. Satu hal yang paling menarik dalam DEP, pembelajaran atau materi pembelajaran benar-benar dipilih sesuai dengan kebutuhan anak dan diselaraskan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Sejatinya, jika diterapkan dengan benar, DEP ini dapat menjadi kerangka strategi pembelajaran yang benar-benar dapat menumbuhkan kreativitas, semangat, dan proses belajar yang bermakna bagi anak itu sendiri. Dalam kerangka DEP ini juga dapat dilibatkan aktivitas pembelajaran itu tidak hanya di dalam ruangan saja, tetapi juga di luar ruangan dan melibatkan keaktifan guru secara penuh. Banyak sekali dampak positif dari DEP ini, diantaranya anak menjadi mampu mengembangkan proses pengendalian diri, proses harga diri, bersikap, dan juga perkembangan fisik, emosional, sosial, dan akademis mereka. Dari serangkaian kelebihan tadi juga muncul kekurangan dari pendekatan di DEP, yaitu berisiko anak untuk
memiliki keterbatasan ruang untuk mengekspresikan gaya belajar mereka. Ketika adanya suatu ketidakberhasilan dari si anak tersebut akan menimbulkan perasaan gagal kepada anak dan juga memicu stres pada anak itu sendiri. Stres ini mungkin bisa muncul karena adanya perbedaan gaya belajar, di mana anak diminta untuk belajar di luar dari hal yang mereka biasa lakukan. Baiklah, pendekatan yang kedua adalah culturally responsive pedagogy, atau dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan pendidikan tanggap budaya. Seperti yang sudah sangat kita ketahui dan juga mungkin dalam materi pembelajaran filosofi kita juga sudah membahas bahwasanya Indonesia adalah negara yang beragam, yang kaya akan budaya, sehingga sangat perlu untuk menekankan pendidikan yang tanggap budaya. Karena Indonesia adalah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika yang beraneka ragam, akan tetapi tetap wajib untuk menjaga keutuhan bangsa itu sendiri. Nah, untuk itu lahirlah konsep culturally responsive pedagogy ini. Konsep ini lahir dari landasan bahwasanya pendidikan itu harus disesuaikan dengan budaya setempat. Istilah responsif pedagogi ini adalah keterlibatan guru dalam melibatkan pembelajarannya dengan konteks sosio-cultural budaya setempat. Tentu saja setiap peserta didik lahir dari keluarga yang berbeda latar belakang, berbeda ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah muncul pendekatan ini. Pendidikan tanggap budaya ini tidak hanya untuk mengokohkan prestasi akademik peserta didik saja, tetapi juga untuk mengokohkan identitas budaya mereka. Terdapat 3 proposisi dalam pendidikan tanggap budaya ini. Pertama, peserta didik dapat mencapai kesuksesan akademis. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan budaya. Yang ketiga, dapat membangun kesadaran kritis peserta didik sehingga mereka nantinya diharapkan mampu merombak tatanan sosial yang bersifat tidak adil. Dalam praktiknya terdapat 5 prinsip dalam responsif pedagogi ini. Yang pertama, tentang pentingnya budaya. Yang kedua, prinsip bahwasanya pendidikan itu terbentuk dari dimensi sosiokultural. Yang ketiga, inklusivitas budaya. Yang keempat, prestasi akademik tidak terbatas pada kemampuan intelektual saja. Yang terakhir adalah keseimbangan antara perpaduan dan persatuan pendidikan dan budaya itu sendiri. Misalnya, jika seorang guru mengajar di daerah Sumatera Barat, otomatis dalam pendidikan dan pengajarannya, si guru tersebut harus menanamkan nilai-nilai budaya dalam setiap pengajaran, walaupun yang diajarkannya adalah mata pelajaran yang tidak berkaitan dengan budaya. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita tetap mengajarkan cara berbicara yang sesuai dengan ajaran adat Minangkabau. Misalnya Katumandaki, Katumandata, Katumanurun, dan Katumalereng tersebut tetap harus selalu dilakukan karena itu adalah sebuah kearifan lokal yang harus diketahui dan dipahami betul oleh si peserta didik tersebut. Bukan berarti karena dia belajar bahasa Inggris, anak ini menjadi terbawa dengan budaya barat. Nah, begitu yang dimaksud dengan pendidikan tanggap budaya ini. Jadi hendaknya pendidikan ini tidak menjadikan peserta didik tersebut lupa dengan budaya asal mereka, khususnya di daerah Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang sangat kompleks ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya responsif pedagogi ini adalah pendidikan yang memadukan antara ilmu pendidikan dan konteks sosial budayanya. Baiklah rekan-rekan, metode yang ketiga adalah TARC atau Teaching at the Right Level. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pengajaran yang sesuai dengan level. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya dalam pendidikan Indonesia itu setiap peserta didik itu dikelompokkan berdasarkan kelas, di mana kelas itu dikelompokkan berdasarkan usia. Sementara dalam proses perkembangannya belum tentu juga anak dengan usia yang sama memiliki kemampuan yang sama.
Nah, bisa saja anak yang sama-sama berusia 10 tahun dengan temannya, si A memiliki kemampuan yang lebih daripada si B ini. Nah, itu dia. Kenapa pendekatan dengan teaching at the level ini muncul, di mana pembelajaran tidak terbatas kelas. Di sana dalam pembelajaran ini lebih ditekankan kepada kemampuan anak itu sendiri. Fokusnya dalam pendekatan ini adalah anak-anak berkembang dengan keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan lain yang sesuai dengan kemampuan diri mereka. Untuk menerapkan teaching at the level ini, ada 3 langkah yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, si guru harus memahami betul tentang peserta didiknya. Kemudian, guru harus merancang pembelajaran yang tepat sesuai dengan peserta didik mereka. Dan yang terakhir, wajib bagi seorang guru untuk mengikuti ragam pelatihan. Hal ini dikarenakan pendidikan itu terus berkembang. Jadi kita tidak bisa mengajar sesuai dengan metode lama yang mungkin dulu kita dapatkan di sekolah ketika kita masa bersekolah, kemudian kita praktekkan kembali kepada anak didik kita, sementara kita sudah berada di zaman yang sangat jauh berbeda dengan peserta didik kita sekarang. Dalam praktiknya, saya memandang bahwasanya baru-baru ini Indonesia sudah cukup sadar dengan hal ini, sehingga muncullah kurikulum merdeka di mana anak tidak lagi dibedakan berdasarkan kelas, tetapi dibedakan berdasarkan fase. Jika kita merujuk kepada fase A, berarti itu adalah anak yang dulunya berada di kelas 1 dan kelas 2 SD. Sementara di fase B itu adalah anak di kelas 3 dan kelas 4 SD, begitu selanjutnya sampai ke fase F, yaitu anak yang dulunya berada di kelas 12 SMA. Nah, anak-anak dalam fase ini dikumpulkan dalam satu fase yang sama dan mereka akan belajar sesuai dengan perkembangan mereka di dalam fase tersebut. Berikut saya paparkan cara-cara yang mungkin dapat kita lakukan dalam proses pengajaran teaching at the right level ini. Yang pertama adalah kita sebagai seorang guru wajib untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian setelah itu kita juga dituntut untuk menciptakan hubungan yang positif antara si guru dan anak. Jadi tidak mudah marah, dapat mengendalikan emosi dengan baik terhadap peserta didik kita. Kemudian menciptakan suasana saling menghargai. Saling menghargai ini bisa antar teman atau dari siswa kepada gurunya, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain, bereksplorasi, dan berpikir serta mengembangkan diri mereka sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian kita juga harus memberikan anak itu sebuah wadah untuk belajar sesuai dengan cara mereka. Namun tentu saja kita tetap memberikan jadwal yang rutin.